Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koto Nada. Saya akan menjelaskan analisis variansi dari one way ANOVA. Langkah pertama itu kita membuka aplikasi IBM SPSS di laptop. Nah, setelah itu kita membuka emot file ini, buka folder. Lalu setelah itu pilih Excel dan pilih file Trackmon. Setelah itu open. Setelah itu klik OK. Nah, muncul data-datanya seperti ini. Lalu habis itu kita pilih variable view. Lalu setelah itu kita mengisi label di sini. Luar itu artinya umpan. Lalu lokasi itu lokasi jebakan. Luar itu artinya umpan. Lalu lokasi itu artinya lokasi jebakan. Dan mod itu artinya jumlah ngengat. Setelah itu, values di sini kita isi di bagian lokasi, yang dimana data view-nya itu untuk bagian lokasi ada top, middle, lower, dan juga ground. Nah, untuk mengetahuinya, semuanya tuh kita apalin dulu. Dari nomor 1 sampai 15 itu ada top. Lalu ke bawahnya lagi dari nomor 16 sampai 30 itu ada middle. Dari nomor 31 sampai 45 itu ada lower. Dan dari nomor 46 sampai 60 itu ada ground. Jadi polanya seperti itu. Top, middle, lower, dan ground. Nah, setelah itu kita isi di values-nya. 1 top, 2 middle, 3 lower, dan keempat ada ground. Lalu OK. Nah, setelah itu di location-nya ini kita pilih numerik. Maka dari itu yang tadi itu harus kita hafalin, karena kalau kita pencet numerik nanti datanya pada hilang. Nah, seperti ini. Kalau udah kejadian kayak gini, tinggal kita copy aja, karena tadi kita udah hafalin polanya. 1 sampai 15 itu top. Nah, setelah kita isi manual di copy seperti ini, lalu langkah berikutnya adalah setelah itu kita pilih analyze, kemudian compile min, lalu one way ANOVA. Nah, setelah itu sebelumnya ini seperti ini ya. Nah, lalu jumlah ngengatnya itu
kita taruh di dependent list, lalu lokasi jebakannya kita taruh di sini, di faktor. Nah, setelah itu kita pilih post hoc. Nah, ini kan ada 12 pilihan ya. Nah, kita tuh pilih yang LSD sama Tuki. Kemudian continue. Setelah itu kita pilih option. Lalu kita centang yang deskriptif sama homogeneity. Setelah itu continue. Setelah itu oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian di sini ada kolom deskriptif. Tabel deskriptif ini menunjukkan hasil analisis statistik deskriptifnya, seperti rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum dan maksimum. Nah, untuk tabel yang kedua ini ada test of homogeneity of variance. Itu menunjukkan hasil uji homogenitas varian sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Jadi di sini tuh hasil sticknya itu 0,017. Sedangkan alfa yang kita punya itu kan angkanya itu 0,05. Dan di sini hasil pengujiannya ditemukan bahwa stick sama dengan 0,017 atau data tidak homogen. Lalu di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Hasil analisis ditemukan harga F hitung sebesar 11,340 dan mempunyai stick 0,000. Oleh karena itu, nilai sticknya lebih kecil daripada alfa. Maka, P0 ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan jumlah mengat yang tertangkap antara lokasi jebakan di atas, tengah, bawah, dan tanah. Namun, kan kita menggunakan post hoc test yang tadi ini. Nah, fungsi post hoc test ini digunakan untuk jika hasil pengujiannya signifikan, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tetapi jika tidak signifikan, pengujiannya berhenti sampai di sini. Nah, lalu untuk tabel multiple comparison itu menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik sekaligus untuk mengetahui mana di antara keempat lokasi jebakan tersebut yang menangkap mengat paling tinggi. Misalnya itu untuk melihat perbedaan jumlah mengat antara lokasi jebakan. Seperti misalkan top, middle, lower, ground, dan top, lower, middle, ground, lower, ground diperoleh nilai stick lebih kecil daripada 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan lokasi jebakan. Dalam hal ini, lokasi jebakan di middle dan lower lebih tinggi dari top dan ground. Dengan kata lain, lokasi jebakan berpengaruh terhadap jumlah mengat yang ditangkap. Nah, begitu sekiranya dengan apa yang saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.